Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Amanginah saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika kita ditinggalkan sewaktu kecil di rumah, mungkin saja kita merasa ketakutan. Mungkin saja kita merasa tidak nyaman karena kita merasa diintai dan ada orang di sekeliling kita. Padahal tidak ada orang di rumah kita. Tetapi kita sering sekali menakuti hal yang tidak wajar demikian. Melalui nats ini kita diingatkan bahwa Allah itu hadir di saat kapan saja, di tempat di mana saja. Kita tidak tahu. Tapi Dia tetap ada di dalam kehidupan kita. Amanginah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mengerjakan keselamatan adalah pekerjaan orang Kristen. Pekerjaan orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Sudah sejauh manakah kita mengerjakan keselamatan kita? Keselamatan yang dimaksud bukan berarti kita harus melakukan semuanya dengan terpaksa. Tetapi mengerjakan keselamatan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Mengerjakan keselamatan seperti yang diingatkan Rasul Paulus bahwa kita harus mempunyai keteguhan hati. Bahkan ketika kita tidak mengetahui dan tidak melihat Allah, kita harus taat, kita harus patuh kepada perintah Allah. Amanginah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketaatan sangat dituntut dalam ayat ini. Ketaatan akan menimbulkan kerja keras. Ketaatan akan menimbulkan cinta kepada Tuhan tanpa memilah-milah. Allah sendiri berinisiatif datang menjumpai orang-orang yang dipercayainya, mendatangi orang-orang yang dikasihinya, membuktikan bahwa Allah sangat menyayangi orang lain, sangat menyayangi kita semua tanpa kita tahu Dia siapa. Kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita karena Allah sendiri sudah memperkenalkannya dalam diri kita. Oleh karena itu amang-inang, melalui nats hari ini kita diingatkan, tetaplah mengerjakan sesuatu yang baik karena Allah sudah melakukan yang baik. Kita melakukan perbuatan baik karena bukan kita yang baik, tapi Allah sendiri yang mengerjakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita hidup dalam ketaatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa hidup kami adalah perbuatan baik-Mu yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan pakai kehidupan kami untuk hal-hal baik yang bisa kami lakukan. Tuntun ajari kami Tuhan untuk senantiasa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan, hari kami berjalan dengan baik seiring dengan penyertaan-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.